Intan, kali ini kita akan membahas tentang titrasi nitrimetri. Let's get started. Berikut outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori terkait titrasi nitrimetri terlebih dahulu, mulai dari prinsipnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan jenis-jenis indikator yang digunakan. Setelah mengetahui teorinya, kita akan lanjut membahas aplikasi dan manfaat titrasi nitrimetri ini dalam analisis kuantitatif. Bisa untuk bahan baku farmasi dan juga sediaan farmasi loh. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, sesuai dengan namanya, nitri dan metri. Nitri berasal dari kata nitrit, dan metri artinya pengukuran, atau dalam titrasi berarti penetapan kadar. Jadi, titrasi nitrimetri ini adalah penetapan kadar suatu zat menggunakan larutan nitrit. Nah, sudah tahu semua ya, nitrit adalah ion NO2-. Ion NO2- yang digunakan berasal dari HNO2. Nah, HNO2 ini terbentuk dari reaksi natrium nitrit atau NaNO2 dengan asam, yaitu asamnya HCl. Nah, kita lihat pada gambar, NaNO2 yang digunakan sebagai titran. Sedangkan HCl dicampurkan ke dalam zat yang akan dititrasi. Nah, setelah dititrasi, NaNO2 akan bereaksi dengan HCl, membentuk HNO2. Nah, HNO2 inilah yang bereaksi dengan zat yang dianalisis. Ada 4 jenis reaksi yang dapat terjadi pada titrasi nitrimetri ini. Reaksi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan garam diazonium, atau disebut juga dengan reaksi diazotasi. Reaksi ini yang paling banyak dilakukan pada titrasi nitrimetri. Nah, reaksi diazotasi ini terjadi pada senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer, misalnya benzokain dan sulfametoxazol. Bisa dilihat ya, kedua senyawa ini memiliki gugus amin aromatik primer. Atau bisa juga untuk senyawa lain yang dapat diubah menjadi amin aromatik primer, misalnya gugus amin aromatik sekunder, seperti paracetamol, dan nitroaromatik seperti kloramfenikol. Nah, amin aromatik sekunder bisa dihidrolisis membentuk amin aromatik primer, sedangkan nitroaromatik bisa direduksi membentuk amin aromatik primer. Nah, kalau sudah jadi amin aromatik primer, maka senyawanya menjadi bisa bereaksi dengan asam nitrit, membentuk garam diazonium. Reaksi yang kedua adalah pembentukan senyawa nitrosamid. Reaksi ini terjadi pada senyawa yang memiliki gugus amin alifatik sekunder, contohnya natrium siklamat. Reaksi yang ketiga adalah pembentukan senyawa azidadari. Reaksi ini terjadi pada senyawa yang memiliki gugus hidrazida. Dan yang keempat adalah reaksi pemasukan gugus nitro atau disebut juga reaksi nitrasi. Namun ini jarang, karena reaksi nitrasi sulit terjadi menggunakan asam nitrit pada suasana asam. Nah, setelah tahu prinsipnya, kita jadi tahu ya senyawa apa saja yang dapat kita tentukan kadarnya dengan cara titrasi nitrimetri ini. Sekarang kita lanjut. Faktor apa saja yang mempengaruhi pada saat melakukan titrasi nitrimetri? Yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan hal yang sangat penting dalam reaksi diazotasi. Titrasi nitrimetri dilakukan pada suhu 5-15 derajat Celcius. Jika pada suhu tinggi, HNO2 yang dihasilkan dari reaksi NaNO2 dan HCl tadi akan menguap. Selain itu, garam diazonium yang dihasilkan pun akan terurai menjadi fenol. Makanya penting sekali nih menjaga suhu agar tetap dingin saat melakukan titrasi. Yang kedua, keasaman. Titrasi nitrimetri ini dilakukan pada pH sekitar 2. pH inilah yang cocok untuk reaksi NaNO2 menghasilkan HNO2 dan pembentukan garam diazonium, karena menggunakan asam ya, yaitu HCl. Yang ketiga adalah kecepatan reaksi. Titrasi nitrimetri ini berjalan sangat lambat. Jadi memang akan lama sekali bila dibandingkan dengan titrasi lainnya seperti titrasi asam basa dan titrasi kompleksometri.
Pada awal titrasi, kecepatan titrasi hanya 1 ml per menit. Kemudian, menjelang titik akhir titrasi harus semakin diperlambat lagi menjadi 2 tetes per menit. Bayangkan lamanya. Nah, yang terakhir adalah stabilisator dan katalisator. Pada titrasi nitrimetri ini kita menggunakan KBR. KBR dapat bersifat sebagai stabilisator dengan cara mengikat HNO2 sehingga mencegah HNO2 menguap. Selain itu, KBR juga dapat bersifat sebagai katalisator dengan mengikat HNO2 membentuk NOBR yang kemudian bereaksi dengan senyawa yang dianalisis. Oke, kita lanjut ke jenis indikator. Dalam titrasi nitrimetri ada 2 jenis indikator, yaitu indikator dalam dan indikator luar. Indikator dalam adalah indikator yang dimasukkan ke dalam larutan yang akan dititrasi. Contohnya, tropeolin 00 dan metilen blue dengan perbandingan 5:3. Indikator ini digunakan sebagai campuran untuk memperjelas titik akhir titrasi. Perubahan warna yang teramati adalah violet menjadi biru. Yang kedua adalah indikator luar. Indikator luar adalah indikator yang ada di luar larutan. Jadi, larutan yang akan diperiksa digoreskan pada indikator luar ini ketika sudah mendekati titik akhir titrasi. Contohnya, pasta kanji iodida. Perubahan warna yang teramati adalah bening menjadi biru. Nah, untuk aplikasinya pada analisis kuantitatif, rumus yang digunakan adalah volume NaNO2 dikali normalitas NaNO2 yang akan sama dengan berat senyawa X dibagi dengan berat ekivalen senyawa X. Pada saat titrasi, normalitas NaNO2 sebagai titran tentu akan diketahui ya. Begitu juga dengan volume NaNO2 yang telah digunakan. Kita bisa lihat di buratnya. Nah, berat ekivalen senyawa X yang akan dianalisis tentu juga sudah diketahui. Dengan demikian, kita bisa menghitung berat senyawa X. Nah, kadar senyawa X dapat kita hitung dengan membagi berat senyawa X tadi dengan berat zat yang ditimbang dikali 100%. Sekarang saatnya kita bahas contoh soal yuk. Suatu lembaga penelitian melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang mengandung sulfanilamida. Berat molekul sulfanilamida diketahui 172,21. Sebanyak 200 mg sampel dilarutkan dalam asam klorida pekat dan aquades. Kemudian ditambahkan KBR. Campuran dititrasi dengan natrium nitrit 0,1 N hingga titik akhir titrasi dan dibutuhkan volume titran sebanyak 3,5 ml. Pertanyaannya, berapakah kadar sulfanilamida dalam sampel tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus saja ya. Volume NaNO2 dikali normalitas NaNO2 sama dengan berat sulfanilamida dibagi dengan berat ekivalen sulfanilamida. Volume NaNO2 diketahui ya, 3,5 ml. Normalitas NaNO2 juga diketahui, 0,1 normal. Berat ekivalen sulfanilamida di sini sama dengan berat molekulnya, yaitu 172,21. Jadi, berat sulfanilamida adalah 60,2735 mg. Selanjutnya, kita hitung kadar sulfanilamida dalam sampel. Kadar sulfanilamida dalam sampel sama dengan berat sulfanilamida dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. 60,2735 mg dibagi dengan 200 mg dikali 100%. Jadi, kadar sulfanilamida dalam sampel adalah 30,14%. Jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam, bisa baca referensi yang ini ya. Sekian video